Halo, balik lagi sama gue Alvin. Tentunya masih di channel gue ini di I'm Putih. Channel ini tentunya akan ngebahas seputar healthy lifestyle, amputee lifestyle, dan juga cancer survivor. Nah, bagi kalian yang baru aja berkunjung ke video gue ini, baru menonton video ini, kalau kalian berasa video ini bermanfaat, tolong bantu untuk share di sosial media kalian. Mungkin nggak bermanfaat bagi kalian, tapi mungkin bisa bermanfaat bagi rekan-rekan kalian atau sanak famili kalian yang mungkin sedang membutuhkan informasi. Nah, jangan lupa juga untuk klik subscribe dan juga hit loncengnya. Jadi ketika gue ada posting video baru, kalian akan mendapatkan notifikasinya. Dan juga kalian yang mau bertanya atau kalian ingin komentar apapun, bisa komen di kolom komen. Nah, hari ini gue akan sharing atau bisa dibilang produk review. Jadi beberapa bulan lalu kalian sudah lihat video gue ada menggunakan kaki palsu baru. Nah, sekarang gue mau review karena sudah sekitar 3-4 bulan ini gue sudah menggunakan cukup sering. Gue menggunakan untuk aktivitas sehari-hari, untuk pergi ke kantor. Nah, sebelum gua review dari produk tersebut, kita mau bahas dulu nih spesifikasi dari produknya. Produknya seperti apa? Ya, kita lihat. Nah, produk ini seperti ini kak, guys. Kaki palsunya seperti ini. Untuk foodnya, gue menggunakan food Esprit dari Blushford. Untuk kategorinya ini kategori K2 dan K3. Jadi bagi kalian yang aktivitasnya terbilang cukup aktif, yang mungkin sering pergi ke kantor, untuk aktivitas outdoor pun cukup sering, kalian bisa menggunakan kaki ini. Kalian masuk ke kategori K2 dan K3. Kalau untuk K4 itu yang aktifnya lumayan, jadi sering berolahraga dan lain-lainnya. Nah, kita bahas dulu nih dari bentukannya. Ini agak susah dicopot, nanti gue akan selampirkan gambarnya. Jadi bentuknya ini menyerupai kaki, guys, menyerupai tulang kaki, dan ada karbon springnya. Bahannya sendiri ini dari karbon, jadi cukup ringan dan tahan lama. Kemudian untuk bentuk telapaknya pun seperti kita bilangnya split toe atau dibagi dua, bercabang. Nah, ini memudahkan kalian untuk beraktivitas. Jadi kalau mungkin teman-teman tahu ada yang namanya single axis dan multi axis. Nah, ini mungkin termasuk kategori yang seperti multi axis. Jadi ketika berjalan di medan yang kurang rata atau mungkin agak menyamping, agak turunan atau miring, nah ini membantu sekali kalian ketika berjalan di medan-medan seperti tersebut miring. Selain itu juga tadi gue sempat mention mengenai carbon spring. Jadi bentukannya seperti telapak kaki. Nah, ini yang membuat kita bisa dibilang hemat energi, hemat tenaga. Jadi ketika kalian menapakkan kaki ini, terasa seperti mengayun. Jadi lebih kalian tidak terlalu kaku ya, tidak terlalu jadi lebih menghemat energi lah kalau gue bilangnya. Nah, untuk bahannya sendiri kan karbon dan jadi cukup ringan. Kemudian ini ada foot shell-nya, jadi sebenarnya bisa dicopot pasang, cuman agak sulit. Nah, kemudian ya, jadi kalau kaki palsu yang lama gue kan menggunakan sistem vakum. Nah, kalau yang ini menggunakan sistem pinlock, guys. Seperti ini kalian lihat.
Nah ini pin locknya. Cara penggunaannya nanti gue jelasin menggunakan linernya. Nah ini bahan soketnya dari bahan karbon, jadi dari ringan banget dan lebih awet, seharusnya lebih tahan lama. Bahannya ringan banget guys. Oke, ini kakinya. Kemudian ada tambahan beberapa material lagi guys. Nah kita harus untuk menggunakan sistem pin lock harus menggunakan liner. Nah ini linernya, jadi menggunakan pin lock seperti ini. Nah ini bisa dicopot, bisa dipasang. Nah posisinya harus benar-benar rata sama dengan posisi yang di dalam soket. Jadi nantinya lock ini yang akan mengelok ke sini guys. Coba ya. Nah, dia ngelok ke sini, tidak bisa ditarik. Nah, karena ini mengelok di sini dan untuk membukanya tinggal dipencet. Nah, ini yang wajib banget digunakan untuk menggunakan pin lock. Kemudian jadi kan masing-masing pun berbeda cara pembuatannya, kemudian ukurannya dan yang lain-lainnya. Dan gue itu ketika pembuatan ini nggak cuma sekali datang ke tempatnya, jadi ada beberapa kali yang mungkin tadi nggak gue share ke kalian. Jadi gue udah datang mengukur lagi soketnya karena ada yang sakit di bagian belakang kaki, ada yang di bagian depan kakinya, kemudian harus di-adjust lagi, dan akhirnya sampai pada soket yang seperti ini. Jadi dicetak ulang dengan ukuran soket gue yang lama, kemudian di-adjust sedikit, dan akhirnya hasilnya seperti ini. Nah, untuk biar pas, jadi gue ditambahkan busa seperti ini pada bagian dalam. Jadi ketika penggunaan dimasukkan ke dalam bagian bawah sini. Nah itu untuk menjangkau si locknya ini bisa sampai pada kuncinya. Kalau enggak dia akan digantung. Nah kemudian ini sarung kaki, sebenarnya ini juga sebagai tambahan. Kadang gue gunakan, kadang juga enggak. Nah, jadi untuk penambah ketebalan agar tidak terlalu kendor. Ini digunakan di luar. Oke, gue sudah ngejelasin sedikit spek dari kaki palsu gue. Nah sekarang gue mau review selama penggunaan 4 bulan ini apa aja sih yang gue rasakan, bagaimana rasanya menggunakan kaki palsu dengan kategori K level 2 dan 3 ini. Oke, yang pasti untuk kategori K2 K3 ini menurut gue ini sangat worth it banget, nyaman banget. Jadi ketika kalian menapakkan kaki, ketika mengayun kaki itu berasa banget ringan, berasa banget kayak ada, kita bilangnya power absorb. Jadi ketika kalian menginjak itu ada seperti kayak ada pernya, ada pegasnya. Jadi kalian bisa terasa tidak terlalu capek, dan ketika mengayun pun ada tenaga baliknya yang membuat kalian tidak terlalu banyak mengeluarkan tenaga. Nah itu yang menurut gua enak banget, nyaman. Meskipun untuk kategori K2 dan K3 ini sebenarnya memang tidak diperuntukkan untuk berolahraga, tapi gue coba untuk melakukan olahraga sedikit-sedikit. Ya olahraga kan bisa apa aja, yang penting tubuh kita aktif dan dengan durasi yang cukup konstan. Jadi kalau jogging nggak bisa, gue bisa gunakan ini untuk paling nggak untuk jalan cepat. Nah jadi kan bagi teman-teman juga mungkin yang sudah yang tidak terlalu aktif tapi pengen berolahraga, ini bisa banget kalian bisa gunakan untuk jalan cepat. Untuk bagi teman-teman yang sudah mungkin usianya sudah lanjut juga bisa berolahraga, tetap berolahraga dengan jalan cepat tersebut. Nah, kalau senam-senam kecil gue rasa juga bisa, tapi kalau untuk jogging
sangat tidak recommended banget ya, karena memang ini tidak sesuai dengan kelasnya. Nah, tapi kalau kaki palsu gue yang sebelumnya mungkin sudah sesuai dengan kelasnya, jadi sangat oke banget. Nah, untuk nge-gym ya mungkin nggak dibilang nge-gym banget ya atau fitness banget. Jadi kayak misalkan kalian latihan calisthenics yang tidak terlalu latihan yang tidak terlalu berat, mungkin push up, kemudian kalian mau ya latihan bicep, tricep dan yang lain-lainnya masih bisa. Mungkin tidak yang bobotnya terlalu berat, yang kalau misalkan kayak kalian deadlift atau mungkin kalian yang squat yang terlalu menggunakan bobot berat, nah itu mungkin tidak disarankan. Jadi kalian bisa gunakan untuk yang ringan-ringan. Jadi kalau squat pun tidak menggunakan beban atau bebannya tidak terlalu berat, karena itu pun akan mempengaruhi umur dari si kakinya juga guys. Nah, kemudian tadi gue udah sempat mention sedikit, jadi kaki ini juga bisa digunakan untuk di jalanan yang tidak rata, yang sedikit berbatuan pun masih bisa, masih nyaman digunakan. Kemudian jalanan menanjak pun masih bisa, jalanan yang menurun bisa, apa lagi? Jalanan yang tanah pun masih bisa. Jadi menurut gue ini sudah oke banget dengan kategori yang K2, K3 ini bisa cukup menunjang aktivitas yang seperti gue yang cukup aktif. Kemudian kita bahas lagi dari sisi tadi ringan, gue udah sampaikan bahannya dari karbon, jadi ringan, kalian mengayuhnya pun tidak terlalu berat, jadi kalian hemat tenaga. Nah itu jadi menurut gue cukup oke banget. Kemudian dari sisi linernya, nah liner ini menggunakan sistem pin lock, tadi gue udah sempat mention. Jadi ini sangat memudahkan kalian, bagi kalian yang mau menyetir menggunakan mobil ataupun menggunakan motor, ini sangat membantu. Jadi terutama mobil sih, kalian sangat membantu banget karena ini menggunakan sistem pin lock, artinya menumpunya pada bagian sini guys. Jadi kunci tidak terlalu menumpu pada bagian paha kalian. Nah, bagi yang nyetir mobil kayak gue menggunakan kaki kanan, sesekali gue masih menggunakan kaki kanan untuk menyetir. Jadi tumpuannya itu tidak pada paha kalian, sehingga tidak cepat pegel ketika kalian nyetir. Nah, ini salah satu benefit dari menggunakan sistem si pin lock ini. Nah, nanti mungkin akan next videonya gue coba akan compare antara kaki palsu gue yang lama ini, yang baru ini dengan yang lama. Salah satu keuntungannya juga karena ini menggunakan sistem pin lock, jadi ketika duduk mungkin kalian awalnya akan berasa agak aneh karena ini kan mengunci banget nih, lalu mengunci ke dalam, jadi pergerakan lim kalian tidak leluasa. Nah, ketika duduk tentunya akan berasa aneh karena ini terlalu tinggi, jadinya ketika duduk kalian tinggal pencet aja bottomnya, tombolnya ini. Nah, jadi akan kendor, sedikit kendor, kita naikin. Jadi kuncinya tidak terlalu dalam, jadi agak kebuka. Nah, jadi ketika duduk lebih enak guys, jadi lebih nyaman lah kita duduk. Tentunya ya nggak semuanya fully perfect lah ya dengan menggunakan kaki palsu baru, dengan menggunakan sistem yang berbeda dengan kaki palsu gue yang lama. Pastinya ada beberapa adjustment dan juga ada beberapa yang tidak sedikit kurang nyaman. Nah, mungkin kalau kalian sudah menggunakan kaki palsu dengan beberapa tipe, pasti akan membanding-bandingkan. Nah, gue mau jelasin sedikitnya mengenai apa sih kekurangan dari menggunakan sistem vakum seperti ini. Nah, dengan menggunakan sistem vakum tentunya pergerakan lim kalian tidak lebih luasa. Jadi tentunya akan mengelok terus kepada bagian pin lock ini. Jadi pergerakannya akan lebih banyak di dalam lim kalian, kesannya terhimpit dengan si soket ini. Nah, padahal mungkin sebenarnya sama aja dengan soket-soket yang lainnya, tapi karena mungkin menggunakan sistem pin lock, jadi terasa kayaknya kencang banget gitu di dalam. Dia agak kurang leluasa aja, tapi dari segi keamanannya itu berasa aman banget. Udah pasti nggak akan copot guys.
kecuali ini mungkin sudah usang, sudah umur gitu, jadi locknya jadi tidak terlalu baik. Tapi secara keamanan pasti akan lebih aman dengan menggunakan sistem pin lock ini. Mau kalian tendang, mau kalian ditarik, nggak akan copot guys. Jadi sisi keamanannya pun dapat. Kemudian gue juga mau share, jadi pemilihan liner pun harus sesuai, terutama ukurannya guys. Nah, liner ini ukurannya itu disesuaikan dengan ukuran stang kalian dan juga paha kalian. Nah, pada saat pengukuran mungkin kalian bisa lihat ketika pengukuran itu postur tubuh gua nggak sepadat ini, nggak segemuk ini. Jadi ketika pengukuran, ukuran limnya masih sama dengan ukuran lim yang lama. Jadi tidak ada perubahan yang terlalu signifikan, sehingga gue modernnya dengan ukuran yang sama persis, yaitu ukuran 250. Nah, ternyata ketika selang berapa bulan setelah, karena kan menunggu proses untuk pembelian barang, kemudian fitting dan yang lain-lainnya, itu perlu proses waktu. Nah, pada proses masa waktu nunggu itu ternyata gue menambah bobot badan gue cukup signifikan guys. Artinya ukuran paha gue pun semakin bertambah, kemudian ukuran lemnya pun agak sedikit perubahan, sehingga membuat ukuran ini sebenarnya menjadi tidak sesuai. Jadi gue seharusnya naik satu ukuran lah, ukuran 280. Nah, akhirnya adalah jadi selama penggunaan itu jadi gue akan sering adjustment. Jadi kalau misalnya sudah lewat beberapa jam, 3 jam, 4 jam, di paha gue ini akan timbul ruam merah, berasa perih, yang mengakibatkan aktivitas kita jadi sedikit terganggu. Nah, akhirnya ketika sudah sedikit ruam itu, gue ajak lipat ke bawah seperti ini. Jadi tidak terlalu mengunci kepada bagian atasnya yang sudah perih. Nah, jadi bagi kalian yang mau menggunakan sistem, bukan sistem pin lock aja sih, sistem vakum juga, karena harus menggunakan silikon liner ini, harus maintain berat tubuh kalian sehingga tidak terjadi perubahan yang terlalu signifikan yang membuat kalian harus ukur ulang, atau mungkin jadi kulit kalian timbul ruam atau luka dan yang lain-lainnya. Karena jadi mungkin dulu juga gue pernah sempat mention apakah ukuran lim kita bisa berubah atau enggak. Ya, bisa berubah, tentu jadi perlu adjustment sedikit-sedikit. Nah, sekian video review dari gua mengenai produk kaki palsu gua ini yang baru, dengan menggunakan sistem pin lock dan juga menggunakan footnya di level K2 K3 Esprit Blanchford dari UK. Jadi kesimpulannya, menurut gua, dulu kan gue berpikir gue mencari kaki palsu yang harus sesuai banget dengan aktivitas gue nge-gym, gue basket, harus yang seperti itu. Tapi ternyata menurut gue sekarang ini tidak perlu yang mendekati, ya tidak perlu yang persis dengan aktivitas gue banget, tapi dengan level yang sedikit di bawahnya masih nyaman digunakan, karena yang penting juga bukan dari aktivitas olahraganya yang kita gunakan atau yang kita jadi poinnya, tapi adalah ketika kita menggunakan sehari-hari, karena kan kita lebih banyak aktivitas untuk berjalan, untuk aktivitas sehari-hari dibandingkan dengan aktivitas olahraganya. Jadi menurut gua, dengan aktivitas gua dengan menggunakan foot yang di K2 dan K3 Esprit Blanchford ini sudah sangat mumpuni banget, nyaman, dan juga harganya affordable banget guys. Jadi bagi kalian yang sedang mencari kaki palsu, kalian mungkin bisa menggunakan foot seperti ini. Kalau untuk sistem soketnya, kalian bisa adjust sesuai kemauan kalian, bisa menggunakan
pinlock, bisa menggunakan vakum, atau bisa menggunakan yang sistem busa seperti pada yang dulu, itu bisa banget digunakan, bisa disesuaikan dengan kebutuhan kalian. Nah, sekian video dari gua, semoga bermanfaat bagi kalian yang tentunya sedang mencari kaki palsu, atau bagi rekan-rekan kalian, sanak family kalian yang membutuhkan informasi ini. Semoga bisa membantu kalian menemukan kaki palsu yang sesuai dengan kebutuhan kalian dan juga sesuai dengan kantong kalian. Oke, sekian video gue dari gue. Jangan lupa sekali lagi gue ngingetin untuk share video ini di sosial media kalian, kemudian juga klik subscribe, hit loncengnya jadi kalian mendapatkan notifikasi ketika gue post video baru. Dan juga jangan lupa kalau kalian mau komen, bertanya-tanya, bisa langsung komentar di kolom komen. Kalau yang bisa langsung gue jawab, gue akan jawab. Kalau yang tidak, nanti kita coba cari bersama-sama, kita cari solusinya. Sekian dari video dari gue, see you guys!